selama tahun 2020 ini, khususnya ketika pandemi ini, prevalensi orang yang mengalami diabetes ini meningkat, Dok. Dan diabetes itu disebut sebagai silent killer gitu ya, karena orang datang ternyata sudah banyak gejala atau komplikasinya gitu ya, Dok ya. Tapi seiring berkembangnya zaman ya, berkembangnya gaya hidup. Jadi diabetes itu sekarang sudah mulai ke usia-usia muda, 30 tahun itu sudah mulai diabetes. Apalagi sudah ada genetik. Jadi pada orang yang berisiko diabetes itu pemeriksaan laboratorium untuk screening untuk mencegah menjadi diabetes itu ya sangat diperlukan sekali. Jadi gimana caranya melakukan kontrol supaya diabetes ini nggak menjadi komplikasi gitu yang lebih parah? Halo, selamat sore semuanya, sahabat SMC dimanapun berada. Selamat datang di acara Ngobrol Sehat Klinik SMC episode 17. Jadi sudah tidak terasa ternyata kita berkumpul lagi di hari Jumat ini. Dan tentunya akan ngobrol bareng sama dua narasumber kita hari ini. Kita sudah kedatangan dua narasumber yang akan membantu kita untuk menyelami lebih dalam topik yang menarik hari ini. Jadi di depan saya sudah hadir Dr. Ngakan Ketut Wiraswastika M. Biomed SPPD, dokter spesialis penyakit dalam klinik SMC, dan juga Bapak Imade Dwi Purnama Arta AMD AK, yaitu koordinator laboratorium klinik SMC Denpasar. Ya, selamat sore dokter Pak Dwi. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga. Gimana nih kabarnya nih dokter dan Pak Dwi? Baik. Semoga sehat selalu. Sehat selalu ya di tengah kita. Bali sudah menjadi incaran ini nih, liburan nih. Tapi kita tetap harus jaga kesehatan ya. Iya, betul. Oke, jadi sahabat SMC, hari ini topik obrolan kita sangat menarik nih, karena benar-benar mungkin relate juga nih sama kehidupan kita, yaitu mengenal diabetes, bagaimana mengontrol dan mencegah komplikasinya. Tapi sebelum itu kita sapa-sapa dulu, meskipun kita nggak bisa lihat ya siapa aja yang nonton. Tapi selamat sore buat semua teman-teman yang udah hadir di IG Live hari ini. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia. Oke, sebelum kita ngobrol lebih dalam sama dua narasumber kita hari ini, saya ingin menginformasikan bahwa Klinik SMC atau Klinik Sudirman Medical Center itu merupakan klinik kesehatan yang modern, lengkap, fleksibel, dan juga komunikatif. Jadi banyak layanan kesehatan di Klinik SMC, mulai dari dokter kulit hingga spesialis jiwa, seksolog, kemudian dokter penyakit dalam, dan juga dokter spesialis anak. Pokoknya lengkap banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau membuat appointment, bisa langsung WA ke 08123 900 8080, atau bisa juga telepon di 0361 842 1835. Kalau misalnya mau langsung datang boleh banget nih. Kita ada di Jalan PB Sudirman nomor 1A di seberang kampus Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Nah, jadi kita akan langsung ngobrol. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung tuliskan di kolom komentar ya. Jadi jangan segan nih untuk bertanya, karena ini saat yang tepat banget nih buat kita mengulik lebih dalam mengenai topik hari ini, yaitu diabetes. Iya. Nah, kita langsung aja ya ke dua narasumber kita hari ini. Jadi untuk dokter Wira ya saya panggilnya. Nah, dokter Wira, jadi kan saya baca salah satu harian nasional itu menyebutkan bahwa selama tahun 2020 ini, khususnya ketika pandemi ini, prevalensi orang yang mengalami diabetes ini meningkat, Dok. Dan diabetes itu disebut sebagai silent killer gitu ya, karena orang datang ternyata sudah banyak gejala atau komplikasinya gitu ya, Dok ya. Nah, tapi sebelum itu kita pengen tahu juga nih, Dok, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyakit diabetes itu sendiri? Oh iya, selamat sore sobat sehat dimanapun berada. Jadi diabetes yang kita kenal dengan istilah kencing manis itu jadi adalah suatu penyakit yang kronis ya. Jadi kalau pengertiannya adalah kadar gula di atas normal. Jadi
Penyakit diabetes atau kencing manis nih secara medis ada kriterianya. Yang pertama adalah adanya gejala klasik diabetes ya. Gejala klasik diabetes itu seperti sering haus, kemudian selalu lapar, jadi sekarang makan, ntar udah lapar lagi. Kemudian sering kencing, jadi sekarang kencing, ntar udah pingin kencing lagi. Kemudian ditambah dengan penurunan berat badan. Jadi ada penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Sekarang kita gemuk, ya tiba-tiba terus berat badan kita menurun, merasa lemas. Nah, adanya gejala klasik diabetes itu ditambah dengan gula darah acak atau gula darah sewaktu di atas 200, itu kita udah bisa dikatakan orang menderita diabetes. Atau ada gejala klasik ditambah dengan gula darah puasanya di atas 126, itu udah diabetes namanya. Atau ada gejala klasik kemudian gula darah setelah makannya di atas 200, itu udah diabetes. Atau ada namanya pemeriksaan HbA1c, itu kalau di atas 6,5 itu sudah namanya diabetes. Ya, jadi untuk mengetahui atau untuk memastikan seseorang itu menderita diabetes atau tidak, selain gejala klinik ya tentu kita melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, bagaimana teknis pemeriksaan laboratorium atau istilah-istilah yang saya bilang tadi itu gula darah puasa itu apa? Ini kebetulan ada Pak Dwi nih yang gimana nanti mohon dikasih tahu tentang pengertian cara teknisnya bagaimana. Silahkan Pak Dwi. Oke, untuk pemeriksaan diabetes ada beberapa pemeriksaan seperti yang disebutkan tadi sama Dokter Wira. Pertama, pemeriksaan gula darah sewaktu sesuai dengan namanya sewaktu atau acak, bisa diperiksa kapan saja. Jadi kalau pasien, baik itu pasien sudah makan ataupun dalam keadaan seperti biasa, bisa langsung diperiksa. Terus yang kedua ada pemeriksaan gula darah puasa. Gula darah puasa sesuai namanya, perlakuan sebelum diperiksa pasien harus melakukan puasa 8-10 jam. Nah, setelah puasa kemudian pasien diperiksa, diambil darahnya di laboratorium, kemudian diperiksa. Yang ketiga ada pemeriksaan yang namanya pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan. Nah, ini biasanya dilakukan pada pasien ketika sudah dilakukan pemeriksaan gula darah puasa, kemudian pasien dianjurkan untuk langsung makan. Baik makan ataupun dikasih cairan glukosa yang sering dilakukan di klinik ataupun di rumah sakit. Biasanya itu adalah diberikan makanan. Kemudian 2 jam setelah itu langsung diperiksa. Untuk HbA1c tidak ada perlakuan khusus, tidak perlu puasa, bisa langsung diperiksa seperti itu. Oke. Ya, saya rasa di lab kita di klinik SMT itu sudah sangat standar ya Pak Dwi ya. Jadi hasilnya sudah ya kita pastikan akurat lah ya Pak Dwi ya. Benar. Ya, terima kasih dokter, kita sudah menerapkan pemantapan mutu internal dan eksternal dokter. Jadi selain kita melakukan quality control sendiri, kita juga dinilai oleh laboratorium independen yang menilai laboratorium SMC seperti itu, Dok. Ya, jadi hasilnya udah ya akurat, tidak bisa diragukan lah lagi. Ya. Oke. Nah, jadi sebelum mengarah lebih jauh, Dok. Jadi tadi kalau misalnya ada gejala klasik ya, Dok, ya kita mudah haus, gampang lapar lagi, kemudian penurunan berat badan itu. Konsultasi ke spesialis penyakit dalam, habis itu melakukan pemeriksaan atau bagaimana tata laksananya? Nah, jadi sebelum artinya kalau kita ada gejala trias klasik diabetes atau gejala seperti tadi, tentu saja kita harus melakukan konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam, karena hal-hal gejala-gejala klasik seperti di atas tuh bisa juga disebabkan oleh penyakit lain. Jadi dokter di
dokter spesialis akan melakukan wawancara atau anamnesis secara teliti, kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Jadi dipastikan dulu apakah tidak ada penyebab yang lain dari gejala-gejala tersebut. Nah, setelah itu baru dokter akan memberikan rekomendasi pemeriksaan lab apa yang diperlukan. Jadi itu gunanya memeriksakan diri ke dokter. Jadi pemeriksaan apa yang kita perlukan itu yang membuat pasien itu harus berkonsultasi terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Jadi konsultasi lebih dahulu, kemudian ke laboratorium, kemudian hasilnya juga. Iya, kadang-kadang pasien kan sendiri mereka ke lab, jadi tidak tahu apa yang harus diperiksa. Jadi ya mendiagnosis sendirilah berdasarkan apanya itu feeling gitu loh. Jadi lebih baik berkonsultasi dulu. Yang tadi Pak Dwi sebutkan seperti pemeriksaan gula darah sewaktu atau acak itu kan bisa dilakukan secara mandiri, tapi tentu tetap memerlukan rekomendasi atau gimana? Ya benar, untuk pemeriksaan gula darah acak banyak pasien yang menderita diabetes sudah memiliki alat yang namanya glukometer. Itu alat yang bisa dibawa kemana-mana, artinya alat yang bisa dipakai di rumah. Alat glukometer itu pun juga harus dilakukan kalibrasi namanya. Jadi untuk memantau ketelitian dari alat glukometer tersebut. Jadi untuk pemeriksaan gula darah sewaktu bisa dilakukan sendiri dengan mandiri. Bisa mandiri. Tapi tetap dengan berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam. Gitu. Oke dok. Jadi untuk diabetes sendiri ini ya dok ya, ada tipe-tipenya ya dok ya. Apa yang membedakan tipe 1, tipe 2? Ya. Jadi kalau diabetes tuh ada 2 tipe ya. Kalau tipe 1 itu artinya tubuh tidak bisa memproduksi insulin atau pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Jadi ada penyebabnya itu biasanya penderita mulai usia muda. Jadi penderita diabetes tipe 1 itu kebanyakan orang-orang muda. Ya, kalau diabetes tipe 2 itu produksi insulin itu ada, tapi insulinnya tidak bisa bekerja sehingga gula tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga gula darahnya naik. Nah, itu biasanya penderita relatif tua, misalnya 40 tahun ke atas. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman ya, berkembangnya gaya hidup. Jadi diabetes itu sekarang sudah mulai ke usia-usia muda, 30 tahun itu sudah mulai diabetes. Apalagi sudah ada genetik atau sudah ada keturunan diabetes itu 30 tahun. Nah, dari mana bisa mengetahui ya, salah satunya ya memang dengan pemeriksaan lab gitu. Lab atau dari terapi kita bisa tahu kalau penderita diabetes tipe 1 itu tidak bisa dengan obat-obatan minum. Jadi harus dengan insulin baru bisa mengontrol gula darah. Ya seperti itu tipe-tipe diabetes, tapi kebanyakan kita ya pasti diabetes tipe 2 yang lebih mayoritas. Diabetes tipe 1 tuh ya relatif jarang. Jadi di kita tuh diabetes tipe 2 yang lebih banyak. Di kita itu maksudnya penduduk di seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia diabetes tipe 2 yang lebih banyak. Jadi tipe 1 itu jarang sekali. Oke. Gimana dok cara mengetahuinya ini tipe 1 atau ini tipe 2? Nah, seperti yang kita bahas tadi, kalau tipe 1 itu kan biasanya kalau datang penderita dengan gula darah tinggi, ini usianya masih muda. Kita curigai tipe 1. Jadi misalnya kita bisa cek namanya isolate cell antibody. Apakah ada antibody di dalam tubuhnya yang menyerang pankreas? Atau kita cek kadar insulinnya, misalnya kadar namanya C-peptide. C-peptide itu kita cek ya, kalau kadarnya rendah berarti dia ada antibody. Yang kedua, produksi insulin tidak ada sama sekali. Itu berarti tipe 1 dah ini. Tipe 1. Nah, kalau diabetes tipe 2 itu biasanya ya umur relatif tua, biasanya ada faktor risiko lain, misalnya gemuk gitu.
Kemudian kita kasih obat lini pertama, dengan obat-obat minum itu biasanya respon ya. Itu kalau membedakan diabetes tipe 1 dan tipe 2. Oke. Ya. Untuk pemeriksaan labnya pun sama aja ya dok? Ya, kalau pemeriksaan untuk diagnosis sama ya, diagnosis sama, pemantauan juga sama. Ya, hanya pada diabetes tipe 1 ada pemeriksaan tambahan seperti yang saya bilang tadi. Oke, Ya, dok. seperti itu. Tadi dokter sempat sih nyebutin kalau misalnya ada orang tuanya mengalami diabetes gitu kan, Iya. kita juga perlu waspada sebenarnya ya dok ya. Iya, Tapi iya. sebenarnya faktor apa sih dok yang menyebabkan terjadinya diabetes ini? Ya, penyebab diabetes itu banyak faktor ya, atau multifaktorial ya. Yang pertama ya memang salah satunya genetik. Kalau orang sudah punya riwayat diabetes, orang tuanya diabetes, itu sudah 6-12 kali berisiko untuk menderita diabetes. Satu misalnya ayahnya aja udah risiko 6 kali, kalau kedua orang tua ya mungkin 12 kali risiko untuk diabetes. Kemudian sudah ada risiko ditambah dengan gaya hidup lagi, misalnya jarang beraktivitas, kemudian obesitas seperti itu, jarang, kemudian diet yang tinggi karbohidrat seperti itu. Jadi risikonya terus bertambah dan akhirnya mungkin muda-muda sudah umur 30-an udah kena diabetes seperti itu. Jadi faktor genetik dan gaya hidup itu ya saling menguatkan gitu loh ya, saling berkaitan, semuanya berkontribusi seperti itu. Kalau cuma genetiknya aja misalnya 6 kali risiko tapi gaya hidupnya bagus, rajin berolahraga itu ya mungkin diabetes tidak akan bermanifest seperti itu ya. Tapi jadi penting juga ya kita misalnya punya orang tua yang diabetes, kita juga jadi waspada ya, mungkin melakukan pemeriksaan ke lab gitu kah dok? Ya, jadi ada istilah diabetes dan prediabetes ya. Jadi misalnya kita, contohnya kayak saya aja dah sebagai contoh. Misalnya ibu saya diabetes, berarti saya ini berisiko untuk diabetes. Jadi selain mencegah diabetes dengan artinya aktivitas fisik, gaya hidup, saya juga rutin melakukan pemeriksaan lab ya, 3-6 bulan sekali itu saya cek gula darah puasa, gula darah 2 jam postprandial, kemudian HbA1c juga saya melakukan cek secara rutin gitu loh. Jadi syukur kita masih normal ya, tapi ada namanya istilah prediabetes. Prediabetes tuh nantinya akan, kalau kita gaya hidup kita tidak berubah ya nanti akan jadi diabetes beneran gitu loh. Misalnya kalau gula darah di atas 140 sampai 199 itu prediabetes namanya. Karena kalau normal ya setelah makan gula darahnya tidak boleh lebih dari 140. Nah kalau setelah makan misalnya gula darah kita 160, nah itu udah prediabetes namanya. Atau gula darah kita di atas, gula darah puasa kita di atas 100 tapi ya masih di bawah 126, yaitu prediabetes namanya. Jadi pada orang yang berisiko diabetes itu pemeriksaan laboratorium untuk screening untuk mencegah menjadi diabetes itu ya sangat diperlukan sekali. Sangat diperlukan. Ya. Oke, kalau dari Pak Dwi berarti kita pun juga harus melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala gitu ya. Ya, benar. Seperti yang dibilang sama Dokter Vira, pemeriksaan gula darah memang harus dilakukan secara berkala. Seperti contoh pemeriksaan HbA1c. Pemeriksaan HbA1c itu digunakan untuk memantau glukosa darah pasien, glukosa rata-rata pasien selama 2-3 bulan terakhir. Jadi bisa dilakukan setiap 3-6 bulan sekali. Kemudian untuk pemeriksaan seperti gula darah puasa, gula darah sewaktu, untuk yang sudah menderita diabetes itu bisa dilakukan rutin. Tetapi untuk bagi orang yang belum menderita diabetes atau pre-diabetes bisa dilakukan 1-2 tahun sekali. Seperti itu. Oke, jadi waktunya itu range 1-2 tahun sekali untuk yang belum mengalami ya Pak, atau yang tidak memiliki resiko itu ya.
Jadi penting banget ya sebenarnya kita, apalagi Dokter Wira juga ngomong kita yang usia muda nih Iya. diabetes nih sudah menyerang loh Iya. di usia-usia muda dan produktif gitu ya dok ya. Iya. Iya, itu berhubungan dengan artinya gaya hidup Gaya ya. hidup. Apalagi tadi dibilang tadi di pandemi ini kok prevalensi diabetes meningkat ya karena work from home ya, tidak ada aktivitas jadi naik gini ya, berat badan naik, insiden Nyemil. diabetes ya nyemil lagi ya. Dan pada musim pandemi ini ya sangat penting menjaga gula darah ya. Jadi gula darah yang tinggi itu sangat berisiko untuk menderita COVID-19 yang berat gitu loh, dengan gejala berat dibandingkan orang yang tanpa diabetes. Jadi yang seperti mungkin ya Sobat Sehat udah nonton, jadi comorbid itu artinya penyakit penyerta yang nomor 1 adalah diabetes. Jadi kalau ada diabetes, risiko untuk menjadi COVID berat tuh ya semakin tinggi ya, seperti tinggi, itu. dok, ya. Iya, jadi harus lebih kontrolnya lebih ketat seperti itu. Ya dok, apakah sebenarnya diabetes ini selalu tidak menunjukkan gejala gitu loh dok? Maksudnya kalau dokter tadi menyebutkan dengan gejala-gejala klasik gitu kan, kadang kita emang misalnya saya emang laparan nih orangnya gitu loh dok. Iya. Nah jadi gejala klasik tuh biasanya ya muncul kalau diabetes yang dialami itu sudah lama biasanya. Jadi diabetes yang fase awal tuh gejala klasik tuh belum terlalu muncul ya. Jadi sebagian besar orang itu tanpa gejala, bahkan penderita tuh tahu diabetes ya terkejut menderita diabetes setelah melakukan check up. Setelah melakukan check up ya ternyata gula darahnya 300, padahal setelah kita tanya apakah ada gejala, sama sekali tidak ada gejala gitu loh. Jadi itu pentingnya ya untuk melakukan check up, apalagi kita punya faktor risiko ya seperti itu. Jadi sering tanpa gejala. Nah gejala diabetes itu baru muncul ya setelah ada komplikasi biasanya, baru tahu kita ini ternyata kita diabetes itu loh. Jadi pemeriksaan screening itu ya sangat penting untuk mencegah komplikasi. Nah biasanya komplikasinya apa ya dok yang paling sering? Ya paling sering. Nah komplikasi diabetes itu kita bagi 2 ya. Ada komplikasi akut namanya. Kalau komplikasi akut tuh ya disebabkan biasanya gula darahnya terlalu tinggi, misalnya di atas 500 atau di atas 600 itu, jadinya tidak terkontrol. Jadi tidak mau kontrol atau tidak tahu penderita itu diabetes, ternyata gula darahnya sudah meningkat jauh, itu penderita bisa sampai koma, bisa karena gula darah saking tingginya. Itu kan kadang-kadang banyak pasien tuh sampai tidak bisa bangun itu gara-gara gula darah saking tingginya. Itu komplikasi akut. Nah kalau komplikasi kronisnya ini yang paling banyak ya, karena kita tidak peduli. Jadi komplikasi kronis tuh yang paling sering ini adalah di mata. Jadi penderita matanya mulai kabur. Kemudian ya ada komplikasi saraf, misalnya kakinya itu sering kesemutan. Nah itu komplikasi kronis diabetes tuh. Kemudian yang lebih parah lagi ya mulai menyerang ginjal. Nah ini yang tadi dibilang silent killer itu adalah diabetes. Salah satu komplikasi diabetes itu adalah penyakit jantung koroner. Ya jadi yang khusus pada diabetes itu penyakit jantung koroner itu tidak seperti orang diabetes. Gejalanya misalnya orang yang tanpa diabetes itu nyeri dada. Khas dia, jadi nyeri dada langsung pengobatannya. Kalau penderita diabetes itu sering tanpa gejala ya, tiba-tiba ya sekarang merasa sehat, besoknya ya artinya dibilang udah meninggal karena gejalanya samar-samar. Jadi penderita diabetes tuh dikira tidak enak di bagian dada, tidak enak di nyeri di bagian ulu hati, ya paling itu mah aja, paling itu masuk angin aja gitu. Ternyata itu adalah serangan jantung itu loh. Itu komplikasi kronis yang paling sering pada diabetes, makanya disebut silent killer ya, karena tidak ada gejala ya tiba-tiba penderitanya tuh meninggal serangan jantung. Nah seperti itu. Nah itu komplikasi kronis namanya. Jadi ada 2 jenis komplikasi tadi ya dok ya. Wow, jadi seperti itu ternyata dia diam-diam ya mengintai dan sangat berbahaya ya dok. Ya itu penting.
Nah, itu berhubungan dengan gini tadi pemeriksaan lab yang diperlukan. Nah, kalau kita menderita diabetes, ya tidak hanya gula darah yang perlu kita kontrol. Jadi biasanya diabetes itu ya kalau istilah saya saudara kandungnya itu kolesterol tinggi. Saudara kandungnya lagi itu tensi tinggi. Kemudian obesitas. Nah, itu saudara, dan semuanya itu tensi, kolesterol yang tinggi itu adalah faktor risiko penyakit jantung. Nah, diabetes saja udah tinggi risikonya, apalagi ada kolesterol. Nah, itu jadi itu pentingnya kita untuk melakukan, artinya sesuai topik kita kali ini untuk mencegah komplikasinya adalah mengontrol gula, mengontrol tensi, ya mengontrol kolesterol. Nah, seperti itu ininya. Menarik nih dok, mengontrol 3 yang penting ini ya. Iya, karena itu udah satu paket biasanya. Satu paket. Ya. Nah, untuk pemeriksaan labnya sendiri, jadi apakah atau Pak Dwi di klinik SMC juga melakukan pemeriksaan ketiga itu pada pasien-pasien diabetes? Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan juga laboratorium klinik SMC itu buka dari Senin sampai Sabtu, dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Ya. Dari ketiga pemeriksaan itu, pertama kita memang mengerjakan pemeriksaan diabetes yang seperti disebutkan tadi. Terus untuk kolesterol juga kita mengerjakan. Maaf, satu lagi apa ya? Salah satunya tensi. Kalau tensi di klinik dengan dokter atau perawatnya langsung seperti itu. Nah, ada juga bedanya kalau kita misalnya pemeriksaan mandiri itu kan ya yang keluar tuh kan hanya kolesterol total. Nah, kalau di klinik SMC kan itu keluar itu TG, LDL seperti itu ya Pak. Ya, kalau di kita ada yang namanya lipid profile, dokter. Lipid profile. Itu kolesterol terdiri dari kolesterol total, HDL atau lemak baik, LDL lemak jahat, dan trigliserida. Jadi satu paket itu kita mengerjakan di klinik SMC. Nah, seperti itu. Jadi ada kolesterol baik, kolesterol jahat. Seperti yang kita kenal. Jadi kolesterolnya ada baik, ada jahat ada gitu jahat. Ya, misalnya itu sangat penting ya untuk yang sesuai menyambung topik tadi silent killer itu. Jadi yang dari kolesterol tuh yang paling berbahaya itu adalah kolesterol LDL ya. Kolesterol. Kalau kita menderita diabetes, itu kolesterol LDL tuh harus di bawah 100. Apalagi ada faktor risiko lain, misalnya ada riwayat serangan jantung sebelumnya, itu kontrolnya harus lebih ketat lagi. Itu harus di bawah 70 dan harus itu dikontrol dengan ketat. Kalau tidak dikontrol dengan ketat, ya risiko terjadinya komplikasi itu sangat tinggi. Ya, itu pentingnya. Itu bedanya kita memeriksakan kolesterol secara mandiri dengan pemeriksaan kolesterol yang di laboratorium tuh. Ya, jadi kalau di laboratorium kita bisa ketahui lipid profile-nya seperti itu. Jadi lebih tahu nih cara mengontrol dan mencegahnya ya dok ya. Iya. Oke, nah untuk pemeriksaan laboratorium sendiri Pak Dwi, apa sih yang harus dipersiapkan oleh pasien sendiri? Kalau khusus untuk pemeriksaan diabetes, kalau pemeriksaan glukosa sewaktu, tidak ada persiapan khusus. Pasien bisa langsung datang ke lab dan diambil darahnya. Terus untuk pemeriksaan gula darah puasa, seperti yang saya bilang tadi, harus puasa 8 sampai 10 jam. Artinya pasien bisa puasa pada malam hari, kemudian pada pagi hari datang ke lab dan diambil darah. Seperti itu. Jadi untuk puasa pada saat malam hari tidak terlalu terasa, dokter ya. Dibandingkan kita puasa siang. Terasa banget ya. Ya. Untuk pemeriksaan 2 jam postprandial itu pasien harus makan dulu. Setelah puasa pasien diambil darah, habis itu langsung makan. 2 jam setelah makan diambil darah lagi. Dan 2 jam diambil darah itu dihitung pada saat pasien memulai makan, bukan selesai makan. Terkadang ada
pasien yang makannya lama. Jadi mungkin ada makannya 1 jam. Jadi terlalu lama. Kemudian HbA1c tidak ada perlakuan khusus. Bisa langsung datang ke lab, tidak perlu puasa. Jadi ketika kapan kita memeriksa gula darah, sewaktu puasa atau 2 jam setelah makan itu pas kapan sih Pak Dwi? Mungkin itu lebih tepatnya dokter Wira yang dokter Wira. betul ya. Nah, di samping untuk diagnostik pemeriksaan gula darah puasa dan 2 jam setelah makan tuh bisa untuk monitoring terapi. Misalnya sekarang anggaplah pasien gula darahnya tinggi. Kemudian kita ngasih obat obat lini pertama, misalnya obat minum. Setelah kita ngasih obat itu kan kita harus monitoring pasiennya. Apakah obat kita ini dosisnya sudah cukup apa belum. Itu kita cek dengan gula darah puasa dan gula darah setelah makan. Nah itu interpretasinya nanti akan berbeda. Jadi kalau misal gula darah puasanya aja yang tinggi, obat apa yang harus kita tambahkan. Kalau gula darah setelah makannya aja yang tinggi, obat apa yang harus kita tambahkan, seperti itu. Nah, kalau yang kedua yang itu untuk untuk mengatur dosis obat, mengatur dosis obat, apakah dosis obatnya akan kita naikkan atau tidak. Atau jangan-jangan sama sekali tidak terkontrol dengan obat, ya mungkin akan memerlukan insulin seperti itu. Jadi kalau memakai insulin apalagi, jadi monitoring gula darahnya lebih sering seperti itu. Oke dok, namanya nyambung itu. Jadi kan sebenarnya ada obat yang memang diberikan untuk pasien diabetes itu ya dok ya. Nah, jadi gimana caranya melakukan kontrol supaya diabetes ini nggak menjadi komplikasi gitu yang lebih parah? Iya. Jadi sebelum menjawab, jadi istilah mengobati diabetes tuh istilahnya mengontrol. Kadang-kadang kan pasien tuh berpikir mengobati diabetes tuh mengobati seperti batuk pilek. Jadi ada obat efektif, sekali kasih obat diabetesnya sembuh, jadi nggak perlu minum obat lagi. Nah kalau pada kasus diabetes tuh istilah kita terkontrol apa tidak, bukan sembuh atau tidak sembuh, seperti itu. Jadi dokter tuh pasti akan ngasih obat mulai obat lini pertama dengan dosis yang paling rendah. Nah setelah dosis yang paling rendah kita evaluasi efektivitasnya. Apakah cukup dengan dosis itu atau kita perlu tambah dosisnya atau tambahkan obat lain. Jadi kita punya target. Jadi dokter itu udah punya target terhadap pasiennya. Jadi misalnya target gula darah 2 jam setelah makan tuh harus di bawah 140. Kemudian gula darah puasanya itu ya rentang 120 sampai 140 itu loh. Jadi sebelum mencapai target, dokternya pasti akan menyesuaikan dosisnya. Entah dosis dinaikkan atau menambah obat lain. Nah, jadi target itu fungsinya kembali lagi untuk mencegah komplikasi. Kalau target tidak terpenuhi berarti artinya ya komplikasi akan terjadi seperti itu. Nah, itu pentingnya kadang-kadang pasien itu tidak memakai parameter objektif. Jadi feelingnya dipakai gitu loh. Artinya setelah minum obat ini kok saya jadi tambah buruk gitu loh. Tambah buruk. Nah, jadi kita memakai kontrol gula darah itu harus parameter yang objektif seperti tadi. Setelah minum obat berapa sih gula darah kita gitu loh. Kadang-kadang sugesti kadang-kadang setelah minum obat tradisional justru pasien itu tambah membaik gitu loh. Nah, itu kan sugesti namanya itu loh. Jadi kita harus memakai parameter yang objektif ya. Jadi dengan pemeriksaan laboratorium tadi gitu loh. Ya, jadi ini juga suatu himbauan gitu ya dok ya, supaya tetap nih melakukan pemeriksaan ke laboratorium. Tetap melakukan pemeriksaan ya. Jadi yang namanya mencegah itu kan sebelum sesuatu yang terjadi karena setelah terjadi komplikasi diabetes, yang namanya komplikasi diabetes itu biasanya bersifat permanen atau istilahnya irreversible. Kalau udah terjadi komplikasi ya
nggak bisa dibalikkan. Misalnya kalau kakinya udah kadung luka, udah kadung apa namanya itu bernanah atau misalnya ya risikonya ya mungkin akan perlu amputasi seperti itu ya. Nah seperti itu pentingnya mencegah komplikasi. Jadi menyambung itu dok, pada pasien diabetes apa benar setiap luka itu nggak bisa sembuh gitu ya dok ya? Nah jadi pada diabetes tuh banyak faktor ya menyebabkan luka itu susah sembuh. Pertama, gula darah yang tinggi itu kan senangnya bakteri di sana kalau gula darah tinggi. Yang kedua, biasanya orang yang diabetes lama tuh pembuluh darahnya itu udah rusak dia, jadi aliran darah sampai ke kaki itu udah rusak. Kemudian ada kerusakan saraf, jadi penderita tuh kakinya udah ndak terasa, jangan ditusuk paku aja ndak merasa karena udah terjadi kerusakan saraf. Nah kalau itu tetap dibiarkan berarti kerusakan itu sudah permanen ya, sudah permanen. Jadi kadang-kadang diperlukan amputasi seperti itu. Makanya itu pentingnya mencegah komplikasi. Jadi itu yang bikin luka diabetes tuh sangat susah sembuh, sangat susah dirawat ya. Jadi bisa sembuh asalkan ya komplikasinya ya tidak terlalu luas itu loh. Baru luka sedikit itu gula darah udah dikontrol, pengobatan sudah rutin ya bisa sembuh seperti itu. Nah jika sudah terjadi komplikasi nih ya dok ya. Jadi pengobatan selanjutnya itu apa dok? Nah kalau sudah terjadi komplikasi, jadi ya selain pengobatan komplikasinya ya kita pertama adalah monitor gula darah kita harus lebih ketat gitu loh. Nah sekarang penanganan komplikasi itu tergantung gejala apa yang muncul. Nah kalau misalnya komplikasi di jantung misalnya, jadi seperti tadi itu kolesterol harus dimonitor lebih ketat. Jadi obat-obatan jantung itu biasanya ya lebih banyak lagi. Jadi selain obat diabetes nanti ada obat-obatan jantung ya lebih banyak lagi gitu loh. Komplikasi di saraf itu misalnya lagi nambah obatnya. Jadi ya kembali lagi ya penanganan komplikasi diabetes tuh rumit dan susah. Jadi mencegah tuh paling penting. Ya, jadi kita mencegah, konsultasi ke dokter, rutin melakukan pemeriksaan laboratorium seperti gula darah, kolesterol. Nah satu lagi pemeriksaan lab yang penting itu adalah komplikasi di ginjal dan hati. Ya, jadi kita lengkap punya pemeriksaan fungsi ginjal dan pemeriksaan fungsi hati ya di klinik tuh. Jadi sebelum terjadi komplikasi yang kadang-kadang pasien tuh diabetes tuh datang dengan komplikasi ginjal yang stadium akhir yang sudah memerlukan cuci darah loh. Artinya itu kenapa kita tidak melakukan kontrol sedini mungkin. Jadi kerusakan ginjal yang stadium awal tuh harusnya sudah bisa kita deteksi gitu loh. Nah, itu pentingnya pemeriksaan lab secara rutin gitu loh. Setidaknya medical check up itu ya dok? Medical check up. Apalagi kita banyak sudah tahu apalagi penderita yang diabetes yang sudah lama itu loh. Harus melakukan gini secara rutin ya dan ketat gitu. Oke. Nah, umumnya gitu untuk penderita diabetes itu sebaiknya kontrolnya setiap berapa bulan atau? Nah, kalau penderita yang baru terdiagnosis artinya baru menjalani pengobatan yang mungkin kontrolnya lebih sering. Jadi misalnya ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kemudian lebih jarang ya. Misalnya apalagi yang memakai tablet minum itu bisa nanti selanjutnya bisa sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Nah, kalau yang memakai insulin ya mungkin lebih sering ya, mungkin ya 2 minggu sekali untuk pemeriksaannya. Tapi kalau untuk pemeriksaan yang nanti ada jenis-jenis pemeriksaan. Kalau pemeriksaan gula darah memang lebih sering. Tapi kalau pemeriksaan untuk yang mengetahui komplikasi seperti tadi pemeriksaan ginjal, hati itu ya mungkin 3-6 bulan sekali. Nah, pemeriksaan kolesterol itu mungkin sebulan sekali ya, sebulan sekali. Itu nanti tergantung jenis pemeriksaannya. Kalau gula darah ya semakin terkontrol ya mungkin
lebih jarang gitu. Kalau tidak terkontrol ya lebih sering gitu untuk mencapai target. Oke. Iya. Dari Pak Dwi ada tambahan mungkin? Menyambung medical check up tadi, Mm-mm. di klinik SMC kita bisa melayani medical check up Mm-mm. sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Masyarakat lebih banyak diam di rumah, dokter. Iya. Iya. Masyarakat pengen dilayanin di rumah, Oh, jadi kita di lab SMC bisa melayani home service. Oh, Jadi kita iya. datang ke rumah pasien untuk melakukan medical check up, mengambil darah pasien, urin, kemudian sampel kita bawa ke laboratorium untuk pemeriksaan kolesterol, gula darah, fungsi hati, fungsi ginjal juga bisa. Jadi bagi sahabat SMC yang berhalangan hadir atau sibuk tidak bisa datang ke lab, kita bisa datang. Wow, Seperti sangat itu. memudahkan sekali. Iya. Gitu. Nah, untuk hasilnya sendiri nanti Oke. dikirim atau bagaimana? Ya, untuk janji hasil kita 3-4 jam dari sejak pasien diambil darahnya. Untuk hasil bisa kita kirim via email ataupun kita antarkan hard copy-nya ke rumah, seperti itu. Jadi pasien sangat kita Terbantu ya sekali. bantu sekali. Terbantu sekali ya. Ya. Nah, kalau untuk yang mau datang langsung nih Pak Dwi, apakah bagaimana protokolnya? Bagi yang datang langsung di SMC sudah menerapkan protokol kesehatan COVID. Jadi setiap pasien yang datang diperiksa suhunya dulu. Kemudian sebagian besar pengambilan sampel darah itu kita lakukan di ruangan terbuka sekarang. Mengingat musim pandemi seperti ini, untuk mengurangi risiko, jadi pengambilan sampel darah kita ambil di ruangan terbuka. Seperti itu. Oke. Jadi sekarang sudah sangat mudah banget ya untuk melakukan pemeriksaan laboratorium ya Pak Dwi dan Dokter Wira. Iya, udah sangat mudah sekali. Ya, apalagi pasien yang takut gitu datang klinik, takut keluar itu udah dijemput berarti ya. Ya. Oke. Nah, dokter tadi sempat menyebutkan juga bahwa ternyata ini saya mengumpulkan beberapa mitos nih terkait tentang penyakit diabetes. Jadi ternyata tidak semua penyandang diabetes itu memerlukan terapi insulin ya, Dok, atau penyuntikan. Itu. Ya, jadi penanganan diabetes tuh sudah ada pedomannya atau sudah ada guideline-nya ya. Jadi pertama misalnya yang tanpa komplikasi, tanpa komplikasi itu biasanya kita mulai dengan yang diabetes tipe 2 tanpa komplikasi, biasanya kita memberikan obat minum atau obat oral. Jadi biasanya satu jenis obat. Jadi satu jenis obat tuh biasanya kita maksimalkan dulu, ya maksimalkan dosisnya. Tapi kalau sudah tidak terkontrol, baru kita menambahkan salah satu jenis obat. Bahkan bisa sampai 3 obat untuk mencapai target tadi. Jadi terus saya ulangi, kita punya target. Jadi obat-obatan itu bersifat individual ya. Kadang ada satu jenis obat dengan dosis kecil saja sudah terkontrol. Kadang harus 3 jenis obat baru bisa terkontrol. Bahkan udah 3 jenis obat tidak juga terkontrol, yang baru kita pertimbangkan untuk memakai insulin. Ada juga penderita yang indikasi untuk langsung memulai insulin. Nah, contohnya seperti yang paling sering itu adalah penderita yang sudah ada komplikasinya. Itu biasanya kita langsung memakai insulin. Misalnya contoh tadi itu sudah ginjalnya sudah kena atau sudah ada riwayat serangan jantung itu misalnya. Nah, itu atau ada pasiennya dengan sakit berat itu misalnya langsung memakai insulin. Atau penderita diabetes dengan hamil misalnya, itu insulin karena obat minum tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi dokter tuh sudah ada indikasi, sudah ada pedoman bakunya ya, kapan harus memakai insulin langsung, kapan. Jadi ada tahap-tahapannya seperti itu. Jadi ada tahapannya. Ya, dan ada tahapannya. Maksudnya tidak dokter pun juga pasti melihat targetnya dulu ya, dok, ya, menetapkan targetnya dulu gitu. Nah, di masyarakat kadang ada gini istilah ketergantungan seperti itu. Kalau saya bilang itu bukan ketergantungan tapi kebutuhan ya. Kalau ketergantungan itu kita tidak perlu, tapi
Kayak narkoba itu kita tidak perlu ya. Kalau ini kan kebutuhan, Iya. sama kayak makan gitu loh. Dan yang anggapan yang salah juga ya, anggapan yang salah di masyarakat, kadang-kadang pasiennya itu tidak mau minum obat, tapi pasiennya makannya itu sangat diet, sangat ketat gitu loh. Istilahnya tidak makan apa gitu loh. Oke. Daging tidak makan, nasi tidak makan gitu loh. Jadi itu kan sesuatu yang sangat salah ya, sangat salah. Jadi kita tuh butuh energi dari protein, dari karbohidrat, dari lemak. Jadi gizi kita harus seimbang. Nah, untuk mengontrol gula darahnya baru diperlukan obat ya. Tentu saja dibantu dengan aktivitas fisik seperti itu. Ya, itu yang anggapan yang sering salah di masyarakat ya. Oke, nah dok, tadi dokter juga nyebutin tetap harus membutuhkan nasi gitu. Soalnya kan beberapa beranggapan bahwa nasi ini gulanya tinggi gitu, jadi bisa nyebabin diabetes atau semakin parah gitu. Iya, memang dalam diet seimbang diabetes tuh komponen karbohidrat itu ya sekitar 60% lah. Jadi komponen karbohidrat itu sekitar 60-65%. Jadi nasi, kentang, mie, jagung itu kan sama sebenarnya sumber karbohidrat. Memang tingkat menaikkan gula darah itu atau indeks glikemiknya itu beda-beda, tapi kan sama saja sumbernya karbohidrat. Jadi ya makan nasi itu ya tetap diperbolehkan ya. Jadi ada sekali lagi diet seimbang, nasi harus ada, protein harus ada, lemak harus ada, seperti itu. Nah, kalaupun kita mengontrol, artinya makanan kita jaga ketat, tapi tidak mau minum obat, ya gula darah akan tetap tinggi dan kita pasiennya akan tambah kurus. Jadi tidak ada gunanya. Sering kalau kita komunikasi dengan si pasien itu kita ngomong simpel aja. Pokoknya minum obat Pak, nikmati hidup gitu. Makan seperti biasa, minum obat gitu loh. Makan seperti biasa, minum obat kan lebih enak daripada kita artinya makannya kita semua enggak dimakan gitu loh. Yang ada Bapak tambah sakit gitu. Jadi ngindar-ngindarin gitu, jadi lebih baik nggak makan gitu. Iya, kadang beranggapannya ya gitu. sembuh tidak, yang ada badan tambah kurus gitu loh. Seperti itu. Oke, nah dokter Bapak Dwi, kita sapa dulu mungkin yang udah ngacung-ngacungin jempol hari ini. Halo, oh nih Kak Dias, terus Kak Ayu Putri, oh Dokter Ayu, Dokter Ayu Apsari, Kak Dena, Pak Nyoman, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Nah dok, tadi kan juga dokter sempat menyebutkan bahwa obesitas tuh juga menjadi faktor resiko yang besar gitu ya dok ya? Iya. Apa yang membuat obesitas tuh menjadi faktor yang besar? Nah, obesitas itu menyebabkan suatu hal yang namanya resistensi insulin. Jadi orang yang menderita obesitas itu insulin berkurang sensitivitasnya. Jadi insulin itu ada bahkan banyak, tapi dia tidak bekerja gitu loh, tidak bekerja. Jadi jadi karena insulin tidak bekerja maksimal, jadi gula tidak bisa masuk ke dalam sel gitu. Karena gula tidak bisa masuk ke dalam sel, jadi kadarnya meningkat dalam darah. Karena gula darah tidak masuk ke dalam sel dibakar menjadi energi, jadi pasiennya merasa lemes gitu loh. Jadi obesitas itu menyebabkan itu tadi resistensi insulin. Jadi faktor risiko yang paling tinggi untuk menderita diabetes tipe 2 itu gininya. Adalah obesitas ya, obesitasnya itu sendiri. Ya, makanya seperti yang saya bilang tadi itu obesitas temannya pasti kolesterol. Udah obesitas pasti tensinya tinggi gitu. Jadi efek apa ya dominonya ya dok ya? Iya, udah jadi makanya penyakit tersebut disebut sindrom metabolik. Kemudian pencegahannya juga mirip-mirip, komplikasinya juga mirip-mirip gitu loh. Gitu. Makanya kalau kita harus kontrol satu paket itu, tidak bisa hanya mengontrol diabetesnya saja. Ya berat badan itu harus dikontrol juga, kolesterolnya harus dikontrol juga, seperti itu, tensi juga harus dikontrol. Oke, biar tidak semakin terjadi hal-hal itu ya dok ya. Oke dok, nah mungkin terakhir nih dok, untuk do and don'ts-nya nih untuk
eh, orang atau pasien dengan diabetes? Nah, kalau orang diabetes yang pertama yang harus dilakukan ya harus kontrol tuh loh. Itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian yang tidak diperbolehkan yang namanya penyakit gula ya berarti hindari gula sederhana itu ya. Itu yang paling penting, hindari gula-gula sederhana tuh misalnya minum-minuman yang manis gitu loh. Yang kalau misalnya mau ya memakai gula yang khusus untuk menderita diabetes. Tapi itu juga tidak boleh terlalu banyak ya. Jadi ada angka kebutuhan hariannya itu tidak boleh melebihi. Kemudian mitos yang lebih sering tuh pasien itu jalan itu tidak pakai sandal, alasannya untuk pijat kaki itu misalnya. Padahal penderita diabetes tuh kakinya itu sudah tidak merasa dia. Kadang-kadang ditusuk paku atau ditusuk duri pun tidak merasa, ya itu faktor risiko untuk kemudian artinya yang terakhir itu ya obat-obat tradisional itu boleh tapi pengobatan medis itu jangan lupa ya, jangan lupa. Jadi boleh artinya dikombinasi itu loh, sepanjang itu obat alami itu sebenarnya kalau namanya obat alami itu biasanya tubuh itu udah bisa mengatur pengeluarannya sendiri, jarang sih terjadi toksisitas. Cuma ingat juga bahwa obat-obat tradisional itu berdasarkan pengalaman. Kalau istilah Bali dia katanya begitu, nggak tahu kata siapa. Katanya tetangga, katanya. Seperti itu. Ya itu yang harus dihindari ya. Jadi penting sekali untuk melakukan check up tuh dan konsultasi ke dokter itu sangat penting. Ya kadang-kadang melihat di Google itu kadang-kadang mereka tidak, artinya apa yang mereka baca itu dicerna mentah-mentah itu loh, dicerna mentah-mentah. Contohnya misalnya sakit kepala adalah salah satu gejala tumor. Misalnya kalau ada sakit kepala, pasti saya tumor nih, seperti itu. Jangan cerna mentah-mentah informasi yang ada di Google gitu misalnya. Tetap harus ini ya dok, ya, berkonsultasi ya utamanya ya dok ya. Yeah. Kalau misalnya untuk akan memperbaiki pola hidup atau gaya hidup itu dok, seperti olahraga ada nggak sih dok? Olahraga tertentunya gitu. Jadi kembali lagi ke belakang. Jadi penanganan obat itu sebenarnya nomor 3 ya. Pertama itu sebenarnya aktivitas fisik ya, karena dengan aktivitas fisik itu banyak sekali yang bisa manfaatnya. Pertama mengurangi stres itu akan sangat membantu mengatur gula darah. Yang kedua akan meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi insulin kita tuh akan semakin efektif hanya dengan aktivitas fisik. Nah jenis yang dianjurkan itu adalah jenis yang aerobik. Aerobik tuh yang kontinu, misalnya lari, renang, jalan itu. Memang tidak dianjurkan aktivitas yang mengandalkan power seperti ya fitness, seperti itu beda. Yang dianjurkan aktivitas yang kontinu. Yang kedua ya diet seimbang, yang seperti saya bilang tadi itu. Fungsi karbohidrat tuh ya sekitar 60%, seperti itu. Yang ketiga ya baru obat. Obat. Yang keempat adalah nih yang seperti sekarang nih, edukasi masyarakat. Kalau masyarakat enggak tahu edukasi, enggak tahu diabetes itu apa ya, penanganannya ya juga tidak akan bagus. Ya, seperti itu. Akan mungkin terlambat juga gitu ya, datang pas komplikasi ya, itu tidak kita harapkan tentunya. Oke, terima kasih Dokter Wirana. Kalau dari Pak Dwi sendiri nih sebelum kita menutup acara, mungkin tambahan dari saya sebagai analis laboratorium. Bagi penderita diabetes, bagi teman-teman kita, bagi orang tua kita yang sudah menderita diabetes, silahkan secara kontinu untuk memeriksakan diri untuk pemeriksaan laboratorium. Dan untuk teman-teman kita yang belum menderita juga atau memiliki risiko, juga sangat penting untuk melakukan medical check up seperti yang kita jelaskan tadi. Pemeriksaan gula darah, kolesterol, fungsi hati, fungsi ginjal, dan lain-lain. Dari saya untuk lab SMC siap untuk melayani. Kita memberikan pelayanan yang
cepat dan akurat. Ya. Seperti itu. Wah, luar biasa. Abis ini saya langsung ini nih, check up. Iya. Karena belum pernah. Ya, Oke, baik. Iya. Dari Dokter Wira mungkin ada lagi closing statementnya, Dok? Nah, kalau dari saya ya, jadi diabetes itu adalah the great imitator. Jadi semua penyakit bisa muncul dari diabetes. Makanya kita mengangkat topik ini. Jadi mencegah tuh sangat penting. Karena kalau sudah terjadi komplikasi itu bersifat irreversible atau tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi mencegah baik dengan pengobatan, check up itu sekali lagi sangat diperlukan. Itu closing statement saya. Oke, baik. Saya tepuk tangan. Terima kasih untuk Dokter Wira dan Pak Dwi untuk waktunya. Kemudian tentu kita mendapatkan banyak pengetahuan tadi ya, fungsi edukasi itu sangat bermanfaat untuk terutama untuk sobat-sobat SMC dimanapun berada. Jadi tidak terasa kita sudah hampir 1 jam ini ya, kurang 2 menit lagi nih akan berakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat SMC yang sudah menonton Instagram Live hari ini dengan topik mengenali diabetes, bagaimana mengontrol serta mencegah komplikasi. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram dari Klinik SMC karena minggu depan kita akan kembali lagi juga dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang juga berbeda. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Dokter dan Pak Dwi bisa ucapkan Terima kasih. Terima kasih sahabat Terima kasih SMC. dan selamat sore. Tetap sehat selalu di masa pandemi. Terima kasih semuanya. Selamat sore.